Anda masih bersama kami. Jenis makanan dan minuman untuk masing-masing penderita diabetes itu berbeda-beda. Betul sekali. Nah, namun jika ingin melakukan saum atau berpuasa, penderita diabetes harus memastikan nih pola makan dan juga konsumsi obat teratur yang sudah ditentukan oleh dokter. Meski sadar akan risikonya, sebagian besar penderita diabetes tetap berpuasa Ramadan. Dari data tahun 2011, penelitian epidemiologi diabetes dan Ramadan umat muslim di 13 negara menunjukkan 42,8% penderita diabetes tipe 1 dan 78,7% penderita diabetes tipe 2 tetap berpuasa. Sutikarno atau Atun salah satunya. Sudah 12 tahun terakhir, bintang tokoh Atun dalam serial Sidul Anak Sekolahan ini mengidap diabetes tipe 2 alias diabetes jenis kering. Berat badan turun hingga 11 kg semenjak menderita penyakit ini. Bukan karena turunan, melainkan pola hidup tidak sehat yang ia jalani sebelumnya. Karena sering panas kan, jadi minumnya tuh bangsa yang manis-manis, minum soft drink gitu, teh manis. Pasti pakai es, nggak bisa minum kalau nggak pakai es gitu. Waktu saya syuting di Jogja, mungkin karena panas banget kan, saya di Prambanan, di Borobudur, terakhir tuh saya jatuhnya saya di Kaliurang malam. Jadi waktu jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata gula darah saya tuh 360-an gitu. Setelah divonis, pola hidupnya belum banyak berubah. Kondisinya semakin memburuk. Kadar gula darahnya rata-rata 250 mg per desiliter. Padahal di usianya, kadar gula darah yang normal adalah 180 mg per desiliter. Sudah 3 tahun terakhir ia harus suntik insulin sehari sekali. Berbagai komplikasi pun ia derita. Darah saya itu yang kan kita darah makanan tuh kan dari atas ke bawah tuh jadi darah kan ke bawah, nah itu nggak bisa naik lagi, jadi tersumbat di kaki saya gitu. Jadi yang asupan makanannya tuh tidak naik ke atas. Nah kalau menurut kedokteran itu saya urat saya itu mengecil gitu. Jadi kalau orang kan kalau diginiin kan dilepas balik ya, kalau saya bukannya balik dia malah ngiket gitu. Jadi saya nggak bisa naik ke atas lagi. Sempat kena jantung ya, jadi saya udah merembet ke jantung. Saya sudah pasang ring 2 bulan Desember kemarin. Namun hal ini tidak menyurutkan niatnya. Tak ada persiapan khusus menjalani puasa Ramadan. Untuk itu ia rajin kontrol ke dokter selama 3 bulan sekali untuk memeriksa kondisi jantungnya. Sedangkan kadar gula darah ia biasanya memeriksa sendiri dengan alat khusus. 12 tahun sudah menderita diabetes, membuat Sutikarno paham apa yang harus dilakukannya agar tetap bugar saat berpuasa. Mulai mengurangi makanan manis, mengganti nasi dengan gandum, dan memperbanyak serat adalah salah satu cara yang ditempuhnya. Iya, alhamdulillah saya masih bisa jalanin puasa, ya kan. Biasa aja sih sebenarnya, ya paling saya minum obat itu pagi sahur sama nanti buka gitu. Tapi kalau memang kondisinya sudah, yang tahu kondisi badan kan kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan saya merasa sudah memang nggak sanggup, ya saya buka. Cara lainnya yaitu berolahraga ringan seperti jalan kaki di sore hari. Agar tidak kelelahan, istirahat cukup mutlak dilakukan. Kini ia pun mulai mengurangi kegiatannya di dunia hiburan tanah air. Suti kini tengah mengembangkan beberapa bisnis rumahannya. Bisnis sambal salah satunya. Usaha ini ia rintis sejak Oktober 2014 lalu. Produk sambal ia racik dan masak sendiri dan dipasarkan melalui online serta media sosial dengan merek dagang Empo Atun. Karena kecintaannya dengan anak-anak, sejak April 2015 ia juga mendirikan daycare. Dengan cara ini, ia terus semangat berkarya dan kreatif melepas keresahan penyakit diabetes. Cara Sutikarno menjaga keseimbangan gula darahnya belum tentu cocok bagi penderita diabetes lainnya. Sebab aturan kesehatan yang tepat bagi tiap penderita berbeda-beda. Kontrol rutin ke dokter minimal sebulan sebelum berpuasa mutlak dilakukan untuk menentukan pola makan dan konsumsi obat yang tepat.
Khusus pengaturan pola makan, 3 hal yang harus diperhatikan. Mulai jenis, lalu takaran atau seberapa banyak yang dimakan hingga jeda waktu makan. Pasien butuh waktu beradaptasi. Jadi misalnya makanan sahur, waktu sahur itu kita makan mendekati ke arah imsak. Jadi mendekati imsak, bisa dikatakan sahurnya agak dilambatkan. Kemudian pilih makanannya yang bagaimana? Pilih makanan jangan yang tinggi karbohidrat. Karena tinggi karbohidrat nantinya akan, meskipun dengan obat ataupun tanpa obat, itu akan merangsang insulin sesudahnya. Tetapi dipilih yang banyak lemak dan seratnya. Kenapa? Supaya kenyangnya lebih lama. Dan dia masuk ke pembuluh darah kita sedikit-sedikit. Jadi efeknya tidak langsung menimbulkan rasa lapar. Makanan bagi penderita diabetes prinsipnya adalah tinggi serat agar dapat menghambat peningkatan kadar gula dalam darah. Oatmeal atau bubur gandum adalah salah satu makanan yang dianjurkan karena aman bagi penderita diabetes. Jika makan makanan biasa, takaran tepat ialah 40% karbohidrat, 20 hingga 25 untuk serat, 15 hingga 20 untuk lemak, dan 15 hingga 20% untuk protein. Pola konsumsi obat harus diperhatikan sebab saat puasa waktu dan dosis obat yang dikonsumsi berubah. Kalau misalnya dosisnya tunggal dan dosis kecil, itu diminumnya bukan saat sahur, tetapi saat nanti berbuka. Kalau yang sahur itu biasanya kalau dia ada obatnya dosis terbagi, ada yang dosis kecil dan dosis besar. Biasa kan kalau misalnya tidak berpuasa, dosis kecil itu diminum pada saat malam. Kalau tidak berpuasa, tetapi kalau berpuasa, dosis yang kecil diminum pada saat pagi hari. Jadi waktu dia makan, dia suntik. Karena kan tiap orang diabetes lain-lain. Dan dilihat juga diabetesnya sudah ada komplikasi atau belum. Yang perlu diperhatikan juga adalah konsumsi cairan. Idealnya tubuh harus mendapat asupan cairan 2 liter dalam sehari. Terlebih bagi penderita diabetes yang beresiko mengalami dehidrasi. Olahraga ringan dan efektif juga menjadi kunci agar tubuh tetap bugar. Jika benar sesuai aturan kesehatan, menjalankan ibadah puasa justru memberikan manfaat positif bagi penderita diabetes. Puasa itu tentu banyak manfaatnya, karena tidak mungkin sesuatu yang dianjurkan dalam agama itu tidak ada manfaatnya. Nah, itu tergantung dari penderita penyandang diabetesnya sendiri. Selagi dia melakukan puasa itu sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter, ya tentunya manfaat utamanya ya gula darahnya akan lebih gampang untuk dikontrol. Jika taat pada pola dan jenis makanan dan konsumsi obat teratur, para penderita diabetes masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan nikmat dan hikmat. Apristika Fauzia, Mustafa Atrebi melaporkan untuk NET.